siapapun, terus kalian teriak, ini nih balonnya Vina ada sama saya. Mungkin si Eva bilang balonnya Noval ada sama saya nih gitu. Coba lakukan lagi ya. Brak. Nah, terus dilakukan, ternyata balon yang pecahnya malah jadi nggak ada. Karena anak itu cuma fokus pada nyari satu balon, entah itu namanya siapa, dia pegang, dia baca, bilang, ini balon Wina ada sama saya, balon ini ada sama saya, gitu kan. Nah, kalian lihat ini, cerita kecil ini. Coba kalau kita membayangkan balon itu sebagai masing-masing dari kita kan mencari kebahagiaan hidup ya. Wah, kalau kita hanya fokus pada mencari kebahagiaan hidup itu sama seperti kita fokus mencari balon yang atas nama kita itu butuh waktu lama banget. Mungkin ada yang nyenggol sana sini, ada yang melukai orang. Yang tadi dengan simbol balon yang pecah itu kan keinjek-injek kan. Pas pegang balon, bukan nama saya, dilepas lagi, cari lagi rebutan itu. Mungkin ada yang menyakiti hati orang lain gitu. Nah, coba kalau masing-masing dari kita skenario-nya adalah kita coba membahagiakan orang lain dulu aja. Maka dengan membahagiakan orang lain itu kita akan ketemu kebahagiaan kita. Oke? Oke, baik, kita mulai kuliah kita. Jadi ada berita bahagia. Jadi kuliah yang hari Kamisnya itu oke, pindah ke hari Senin. Hari Senin jam 1 kan ya? Ya, jadi kelas saya yang Fismat 2 akhirnya saya pindahin. Jadi Senin jam 1 untuk kuliah kalian. Berarti kita ketemu Senin. Ya. Jadi Jumat ini kita ketemu, Senin kita ketemu. Nah, berarti jadwalnya udah jelas ya. Senin jam 1, kemudian Jumat jam 10. Jelas ya? Nah, kemudian meskipun ini kelas kecil, saya langsung bisa lihat siapa yang hadir, siapa yang enggak. Tapi tetap saya berharap kalian lakukan klik presensi di Epsilon ya. Kan sudah saya siapkan tuh jadwalnya di Epsilon. Jadi kalian klik presensi di Epsilon. Kemudian kelompoknya apakah sudah terbentuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi siapa yang beruntung mendapat Noval? Kelompok pertama. Kelompok pertama ya. Sekar, Eva, sama Anissa dulu tadi. Oke. Jadi kelompok yang berempat itu bukunya yang kedua. Kemarin kan saya di Epsilon ada 2 buku tuh. Ada buku Kirio, ada satu lagi buku James Cooper ya. James Cooper. Jadi kelompok yang berempat tuh kelompok 1 ya tadi ya. Bukunya James Cooper ya. Terus 2 kelompok yang lainnya itu bukunya yang Kirio. Nah, terus tugasnya membuat apa? Tugasnya adalah membuat rangkuman. Ya, membuat rangkuman itu bukan terjemahan loh ya. Jadi rangkuman tuh pakai bahasa sendiri, bukan bahasa terjemahan. Jadi jangan sampai kalian nulisnya itu kalian copy kemudian pakai Google Translate langsung masukin hingga bahasa Indonesia jadi agak kacau. Bukan. Ya, kalau kalian mau memahami misalkan bagian itu dengan diterjemahin pakai Google Translate nggak jadi masalah, tapi kalian ambil kesimpulannya. Jadi kalau bagian itu kalau kalian terjemahin dengan Google Translate misalkan ada sekitar 30 kalimat, ya mungkin kesimpulannya cuma 3 kalimat kali intinya gitu kan ya. Jadi buat rangkuman dengan kalimat sendiri. Nah, ini tugas untuk sampai nanti dipresentasikannya di akhir semester. Jadi kurang lebih di tanggal berapa Mei ya, kurang lebih pas Mei itulah. Ya. Nanti dipresentasikan tuh oleh kalian bahwa inti bukunya ini kan bukunya itu ada bukunya
bukunya itu kan tentang ini kan, tentang essential teaching skill kan. Jadi essential teaching skill menurut James Cooper itu apa aja yang diperlukan. Kemudian kalau menurut si Kiriau itu apa aja. Kalau James Cooper tuh judulnya adalah Classroom Teaching Skills ya, Classroom Teaching Skills. Terus kalau yang kiri apa tuh itu ya, Chris Kiriakou itu Essential Teaching Skill. Jadi sama-sama nih tentang teaching skill. Nah, nanti kita bandingkan, nanti mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan lah ya, bahwa teaching skill itu harusnya seperti ini. Kemarin kita udah bahas bahwa guru tuh perannya untuk menyusun pembelajaran. Karena di sekolah itu pembelajaran semua adalah kegiatan yang direncanakan oleh guru. Nah, jadi guru adalah organisatoris. Yang kemarin tor itu kan. Nah, guru harus menyiapkan itu semua. Jadi pertama kali guru harus menyiapkan, kalau di buku ini pasti disebutnya lesson plan. Ya, lesson plan. Rencana pembelajaran. Nah, kalau di kita namanya RPP. Sama ya, jadi pengertiannya seperti itu. Nanti guru harus punya kemampuan itu. Nah, dasarnya guru harus sudah punya pengetahuan tentang, kalian mau ngajar fisika ya, materi fisikanya sudah ngerti. Nah, kalian menyusun RPP itu, lesson plan itu, kemudian kalian mengorganisasinya bagaimana cara menyampaikannya itu. Nah, coba ya dibandingkan itu ya. Oke. Nah, kemudian itu tentang tugasnya ya, tugas kelompoknya. Nah, sekarang kita akan nanti kan kalian akan presentasi nih. Bukan presentasi, praktek mengajar maksudnya. Nah, praktek mengajarnya itu kita mulai hari Senin ini sudah mulai praktek keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, jadi kita harus punya urutan nih ya. Nah, kita harus punya urutan. Nah, urutannya kita pakai urutan ini aja deh. Pakai urutan dari nomor mahasiswa ya. Maaf Pak, putus-putus Pak. Semua akan mulai nomor urutan terkecil, tapi akan nggak selalu nomor terkecil yang pertama. Misalkan untuk keterampilan bertanya itu kita mulai dari yang terkecil ya. Yang paling kecil siapa? Coba sebentar, saya langsung lihat aja deh supaya nggak ini. Sebentar, langsung saya susun nih. Sebentar ya. Saya lagi sendirian di rumah, ada tamu di sebentar, saya ini.
Halo, mohon maaf ya. Saya sendirian di rumah. Nah, kebetulan ada tukang yang kerja. Nah, oke. Jadi kita urut aja. Jadi ini kan kalau urutan secara NIM nih Deva mulai nih ya. Nah, jadi Deva jadi urutan NIM gitu ya. Nanti berikutnya untuk keterampilan yang berikutnya dimulai dengan Amalia. Jadi Deva yang terakhir. Paham ya maksudnya ya? Jadi seperti gitu ya. Oke. Nah, untuk uh, nah mungkin kalian buat ini apa namanya kalian kan kemarin pernah ngambil PPS ya mas saya ya? Kan udah ngambil PPS kan ya? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu kan apa namanya sudah ada topiknya ya. Udah ada topiknya ya. Tapi saya lagi berpikir topiknya itu mungkin bisa dipakai untuk ini aja kali ya. Untuk nanti keperluan ujian akhirnya. Ujian akhirnya kan lengkap tuh. kalau yang Senin kan kalian praktek tentang keterampilan membuka dan menutup saja. Ya. Nah, ini topik yang beda aja kayaknya. Bagaimana kalau untuk yang awal-awal ini kita pakai yang ini aja nih, sebentar saya share screen ya. Sudah terlihat ya? Nah, ini kan ada kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk yang kelas 10 ya. Kelas 10 ini ada 11. Ada 11. Nah, mungkin kalian pilih nih salah satu dari sini. Dari keterampilan ini. Nah, apakah ada yang kemarin dapat topiknya yang kelas 10? Saya, Pak. Waktu PPS. Iya. Siapa? Wina. Oh, Wina kelas 10. Wina apa waktu itu? Yang 3.7 penyutan, Pak. 3.7. Ini interaksi gaya antar gaya ini. Iya, Pak. Oke. Berarti ini ini Wina ini berarti nanti untuk ujiannya nggak boleh ini lagi. Nanti kelas 11 ujiannya ya. Topik kelas 11 ya. Terus ada lagi nggak yang sudah apa namanya KD yang kelas 10? Nggak ada ya? Ada, Pak. Siapa? Kelompok saya sama Deva waktu itu tentang ini yang hakikat ilmu fisika yang 3.1, Pak. 3.1 ini hakikat ilmu fisika. Iya, Pak. Oke. Ini Deva sama siapa waktu di PPS? Sama saya sama Debbie juga, Pak. Oh, Debbie juga di sini juga ya? Iya, kita satu kelompok kemarin, Pak. Oke, kalau begitu kalian yang tentukan karena ini hanya boleh satu orang kan topik ini. Jadi kalian silakan berembuk siapa yang ngambil topik ini, kemudian yang dua lagi ngambil topik yang lain.
Ya, Ya. baik, Pak. Baik, Pak. Itu jadi seperti gitu ya. Nanti untuk 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 yang sudah tampilin ini di latihan keterampilannya ini, maka nanti untuk ininya, untuk ujian akhirnya kita ambil kelas 11 ya. KI KD yang kelas 11 ya. Kalian boleh berembuk aja, jadi masing-masing harus lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau yang ini udah ya, keterampilan 37, KD 37, ini winner ya. Oke, nah sekarang kita lihat ininya, nyusun RPP-nya ya. Ini saya punya RPP yang dari kementerian nih. Sebenarnya udah berubah lagi. Mas Menteri itu nggak mau RPP sedemikian lengkap, sedemikian panjang, cuma 1 halaman katanya. Sebenarnya cuma 1 halaman itu adalah untuk laporan aja. Karena tetap guru menyiapkannya, pembelajaran itu lesson plan-nya lengkap kan. Saya kasih tunjuk ini dulu ya, ini juga udah pernah saya bagikan pada waktu di PPS rasanya. Jadi ini yang identitas sekolah, identitas pelajaran ya, identitas pelajaran. Kalau 1 halaman mungkin jadi nggak ada nih, karena ini kan makan baris juga kan. Nah yang paling penting adalah bahwa ada kompetensinya, pelajarannya, materinya pasti ada, pelajaran dan materinya ada, kemudian kompetensinya, kemudian indikatornya, pelajaran ini mau mencapai apa. Nah kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebenarnya penulisan secara singkat dari indikator, karena kalian lihat ini hampir sama nih, ya kan? Bahwa siswa menganalisis hubungan gaya percepatan, ini ada di sini menganalisis. Karena ini yang indikator pencapaian kan lebih lengkap, jadi tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah kemudian ini materinya. Nah sudah, kalau 1 halaman tuh seperti itu. Saya coba minta dari teman saya yang ngajar di SMA ya, ngajar di SMA. Nah, saya dapetin seperti ini. Sebentar saya tunjukkan ya. Ini yang 1 halaman. Ya, ini yang 1 halaman, coba kita lihat. Sudah terlihat? Ini saya dapat dari teman di SMA Negeri 4 ya. Ini yang 1 halaman, beneran dia kasihin yang matematika. Jadi ini yang atas identitas kan tadi. Ya, kemudian langsung tujuan pembelajaran. KI KD nggak ditulis. Karena KI KD kan sebenarnya ngambil dari kurikulum itu kan, ngabisin tempat aja menurut Mas Menteri. Jadi langsung tujuan pembelajarannya apa, langsung pendahuluan intinya apa rencana ininya. Terus kemudian apakah kalau guru sudah menyiapkan ini, guru nggak menyiapkan di lembaran lain?
pasti menyiapkan. Sama seperti yang RPP yang lengkap tadi. Guru menyiapkan hanya untuk yang dilaporkan ke sekolah, atau mungkin sekolah akan bendel ini untuk laporan ke penilik gitu ya, ke pengawas. Ini cuman satu RPP satu halaman aja. Nah ini. Tapi isinya materinya nggak dicantumin di sini. Rencana guru untuk pembukaan seperti apa ya, kalau kita lihat di sini lagi, kita balik ke sini lagi. Nah, di sini ada materinya, ada metodenya, ada media dan sumber belajarnya. Jadi kementerian udah nggak perlu tahu lah, pasti guru harus nyiapin. Jadi istilahnya yang satu lembar itu hanyalah bagian inti dari yang ini dikutip untuk laporan. Tapi dari sisi guru tetap harus nyiapin ini. Nah, saya harapin sih kalian membuat yang lengkap ini. Kalaupun nanti pada waktu kalian praktek mengajar, ternyata di sekolah kalian menerapkan yang satu halaman aja, ya tinggal kalian ambil inti-intinya aja, yang ini tetap bagian di kalian. Karena kalian pada waktu mau ngajar kan harus punya perencanaan kan. Ya kan? Nah, ini ada langkah-langkah pendahuluan. Nah, ada kegiatan inti, ya tetap kalian harus merencanakan. Pada waktu kalian mau pendahuluan, yaitu pembukaan, kalian mau ngapain? Ya kan? Nah, ini keterampilan pembukaan yang akan kita berlatih. Nah, kalian merencanakan, misalkan di sini tadi, bahwa ini, misalkan contoh RPP ini ya, contoh RPP ini kita lihat di sini, bahwa ini didesain untuk 3 jam pelajaran. Nah, 3 jam pelajaran pastinya nggak mungkin 3 jam berturut-turut. Ya kan? Pastinya mungkin minggu ini ketemu Senin misalkan 2 jam. Nah, pertemuan pertama itu Senin 2 jam pelajaran, itu 1 jam pelajarannya misalkan hari Kamis misalkan. 1 jam pelajaran. Tapi kalian merancang ini, bahwa topik ini akan ada 3 jam pelajaran. Nah, tentunya pada saat kalian mau membuka hari Senin, yaitu pertemuan pertama kali untuk materi ini, tentunya berbeda pada saat kalian membuka pembelajaran ini pada hari Kamis, yang itu direncana kalian kan pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Nah, jadi kalian merancang pembukaannya itu berbeda. Kalau pembukaan yang pertama kali mau bahas, oke, baik, kita akan belajar tentang contoh ini ya, dinamika gerak lurus hukum Newton. Nah, kalian awalinya tentunya 10 menit pertama ini ngapain? Ya, mungkin secara umum bahwa nah, kita lihat materi kita yang tentang modul 1 ya. Modul 1 kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi apa sih itu keterampilan membuka dan menutup? Nah, kita harus perhatikan nih. Nih. Jadi di sini di modul ini membuka sangat penting. Karena apa? Karena mengawali satu topik yang akan kita bahas. Ya kan? Membuka pelajaran untuk topik yang pertama kali kita bahas itu sangat penting. Nah, kemudian nah ini coba lihat garis besar tujuan untuk membuka pelajaran ini. Menumbuhkan perhatian, motivasi untuk partisipasi dalam pembelajaran, memahami batas-batas yang akan dipelajari dikerjakan. Ini. Nah, ini yang di dalam RPP itu disebut sebagai apersepsi. Nah, dengan kemajuan ICT ini, kalian tentunya kalau kalian misalkan
mau menjelaskan tentang materi apa? Materi pemuaian. Kalian nggak bisa pas datang selamat pagi anak-anak. Tentunya sapaan awal biasanya standar ini ya. Selamat pagi, kemudian apa kabar? Mungkin diawali dengan berdoa dulu. Ya kan, itu kan suatu hal yang standar ya. Nah, kalian harus siap hal itu juga dengan intonasi dan muka. Nah, guru ini harus pintar jadi pemain sinetron. Maksudnya apa? Apapun latar belakang yang sedang kalian hadapi di rumah, di pribadi kalian lagi bete, kalian lagi misalkan lagi marah dengan situasi rumah, dengan situasi teman kalian, pada waktu masuk kelas udah harus lupain itu. Nggak mungkin kalian mukanya lah masih asem, jadi agak sensi gitu kan, nggak mungkin kan? Kalian harus tinggalkan itu semua, kalian masuk kelas dengan wajah yang ceria. Karena kalian akan membawa anak-anak untuk masuk ke pelajaran kan. Gitu kan? Jadi kalian membuka itu, kemudian kalian sapa, mungkin kalian oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Nah, mungkin untuk doa pembukaan ini sebaiknya kalian ganti-ganti si siswanya. Kenapa? Latihan mereka ngomong di depan teman-teman yang lain gitu. Karena ada siswa yang kalau begitu disuruh ngomong langsung panas dingin, keringet dingin gitu ya. Nah, dengan cara ini kalian membuat mereka latihan. Ya kan? Kalau kalian, kita ngajarnya di kelas anak yang udah dewasa ya, maka biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau saya perhatiin di di cucu ponakan saya ya, sekarang kan lagi kuliah Zoom tuh, belajar di rumah tuh Zoom, yang anak-anak TK itu kan. Oke, selamat pagi anak-anak, mari kita mulai, apa kabar? Sama kan, modelnya sama. Kemudian kita doa dulu ya, doa dulu. Siapa yang mau berdoa? Nggak seperti kalau kuliah atau anak-anak gede nih. Siapa yang mau berdoa? Mungkin pada diem aja, cuek aja. Kalau di anak-anak kecil tuh, saya bu, saya bu, saya bu, gitu kan. Wah, ribut itu. Wah, cucu ponakan saya itu pemberani. Dia selalu bilang saya bu, sampai ibu gurunya dengan susah menolak dia. Karena kemarin udah dia, berapa hari yang lalu udah dia gitu loh. Dan sebagai guru kan harus memberikan kesempatan yang lain juga. Apakah anak yang mau bilang saya bu gitu. Nah, kan mereka belajarnya lewat Zoom nih. Jadi mungkin ada yang nggak dengar, ada yang ibu gurunya nggak perhatiin bahwa ini anak udah minta gitu kan. Nah, kalian sebagai guru, kita sebagai guru harus mencatat tuh siapa yang udah pernah dapat giliran. Dan kalau di kelas yang anak-anak kecil ini, cucu ponakan saya ini kadang marah. Bu, saya udah ngomong pertama kali minta saya bu, kok nggak dikasih? Dikasihnya ke si Ani misalkan. Dia protes loh. Nah, sebagai guru tuh harus ngipain. Oh ya, nanti kamu, Lea namanya. Oke, Lea nanti ya penutupan. Nah, dikasih kesempatan juga. Sekarang kita kasih kesempatan Ani dulu. Lea nanti penutupan ya. Lea kan kemarin sudah. Nah, misalkan seperti gitu. Anak-anak kecil tuh sangat polos banget. Ya kan? Nah, kalau untuk kita ngajar di SMA, mungkin susah untuk, oke, siapa yang mau doa pembukaan? Boleh kalian cobalah nanti pada waktu kalian praktek mengajar ya di sekolah ya. Mungkin kalian cobalah. Oke, baik, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa ya, doa dulu. Oke, siapa yang mau mimpin doa? Mungkin kelas hening, nggak akan ada yang ini, ya kan? Nah, mungkin kalian harus tunjuk. Nah, kalian harus tunjuk, coba berusaha untuk ada catatan juga siapa yang udah pernah, dan lain kali gantian. Kalian juga mau dengar atau semua, kan tujuannya adalah untuk membuat keberanian mereka ngomong di depan umum. Ya kan? Jadi itu. Jadi habis itu apa? Standar nih untuk setiap kali pertemuan adalah
Setelah berdoa, mungkin kalian tanya ketua kelasnya, siapa yang hari ini nggak datang? Kalau di Zoom, kalian kan bisa lihat sekilas tuh siapa aja nih. Secara jumlah misalkan, oh siswanya ada 30, lengkap semua 30. Oh ya udah. Tapi kalau siswanya nggak lengkap nih, ternyata cuma 25, mungkin kalian tanya sama ketua kelasnya. Ada info siapa yang hari ini berhalangan? Ya mungkin kalian nggak bisa lihat tuh dari 35 siapa yang belum hadir. Kalau memang kalian udah sempat bisa lihat, kalian bisa langsung tanya. Tapi kalau memang nggak kelihatan ya kalian harus tanya gitu kan. Seperti gitu. Nah itu adalah personal touch tuh. Personal touch. Apalagi kalau kalian punya catatan bahwa pertemuan lalu si Andi nggak ada. Entah sakit, entah apa. Nah pertemuan sekarang ada nggak? Kalau pertemuan sekarang nggak ada, kalian bisa tanya ini ketua kelas, ini Andi ini udah 2 kali kelas ibu nggak ikut nih. Kenapa dia? Kalau kalian bertugas sebagai wali kelas lain lagi. Kalau seperti gitu malah harus japri si Andi itu kan. Kenapa dia? Nah itu adalah ini standar untuk pembukaan. Itu di pertemuan keberapa pun sama pembukaannya seperti gitu. Untuk yang pembukaan ini. Nah yang membedakan adalah selanjutnya yang apersepsi namanya. Nah yang apersepsi ini tentunya beda antara pertemuan pertama kali dengan pertemuan kedua atau ketiga untuk materi yang sama. Ya kan? Nah, kalau pertemuan pertama kali setelah komunikasi yang tadi ya, maka yang akan kalian lanjutkan hari ini kita akan mempelajari apa? Nah, ini untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi nih. Ini adalah bagian apersepsi. Nah, tentunya kalian harus menyiapkan. Nggak hanya kata-kata begini, kita akan belajari pemuaian ya. Udah, satu kalimat gitu aja. Nggak menarik. Nggak menimbulkan minat. Mungkin kalau kalian bilang, hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Coba perhatikan, ada beberapa gambar, kalau bisa video, kalian tunjukkan. Misalkan, kalian tunjukkan ada gambar ini, rel kereta api. Sambungannya kan agak renggang tuh. Ya kan? Sambungannya agak renggang. Nah, kalian tunjukkan itu. Ini kita coba perhatikan, lihat. Ini adalah rel kereta api, lihat antara sambungan relnya agak renggang. Oke? Kenapa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian kalian tunjukkan lagi ada gambar kabel PLN tuh. Kan dia agak turun gitu. Ya kan? Tidak ketat kan? Nah, kalian bisa tunjukkan. Ini kita coba lihat. Ini kabel PLN, dia antar menara itu kabelnya agak melengkung gitu. Tidak tegang kabelnya. Kenapa? Nah, kemudian kalian juga bisa tunjukkan sambungan-sambungan jalan, jembatan jalan tol misalkan. Tunjukkan. Ini ada celah. Kenapa? Jadi gunakan dengan gambar atau lebih baik dengan yang ada animasi atau videonya lebih baik. Nah itu, kemudian habis itu apain? Sedikit jelasin, Bok. Kita akan mempelajari ini. Tujuannya apa aja? Nah, KI, KD nggak usah. Tapi kalau indikator pencapaian boleh. Maka diharapkan setelah kita belajar ini, maka kalian bisa ini. Nah, itu boleh ditunjukkan. Oke. Nah, seperti gitu. Itu adalah pembukaan. Membuka untuk pokok bahasan yang baru. Tapi kalau udah katakan ini tadi dirancang untuk 3 kali pertemuan, maka pertemuan ketiga yang di hari yang lain, kalian membuka
kelas lagi, kalian masuk lagi. Nah, kalian nggak bisa mengulang lagi, ini loh gambar rel kereta api, apa. Ya enggak dong. Nah, menurut kalian seperti apa yang pembukaan yang pada pertemuan yang berikutnya, bukan yang pertama kali ya. Nah, coba ada ide nggak? Kira-kira gimana? Kalau mereview yang pertemuan sebelumnya gimana, Pak? Ya, boleh. Oke, ada lagi yang lain? Games di awal, Pak. Kayak ice breaking. Mungkin games ya, Pak. Games. Games apa nih? Ice breaking atau maksudnya games yang nggak ada terkait dengan pelajaran, ice breaking aja atau apa nih? Mungkin kalau ada materi yang bisa dikaitkan gitu, Pak. Kan ada materi yang bisa dibikin games, ada yang susah tuh, Pak, dicari bahannya buat dibikin games gitu. Ya, oke. Ada lagi ide? Ingat kalian waktu PPS pernah membuat tes diagnostik ya? Tes diagnostik yang benar salah? Ya, kan bisa tuh. Jadi melanjutkan yang seperti Amalia bilang tadi, review. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Oke, ini tentang pemuaian memuai panjang misalkan ya, memuai panjang. Nah, kemudian kasih gambar benar atau salah, alasannya apa. Jadi itu sebagai tes diagnostiknya. Reviewnya itu nggak hanya guru kalian yang minggu lalu kita udah belajar ini gitu. Enggak seperti itu aja. Tapi mungkin kita bilang minggu lalu kita udah belajar ini. Nah, coba Ibu mau tahu nih, kasih gambar. Isinya adalah tes diagnostik yang benar salah itu. Kasih alasan. Ya kan? Kasih alasan. Nah, ini juga tekniknya gimana? Apakah mau di open lempar terbuka siapa aja mau jawab? Pasti kalau di open terbuka siapa aja mau jawab, dari 35 siswa palingan 5 itu aja yang akan menjawab. Kalian boleh perhatiin nanti. Dan kalau seperti itu tujuan nggak tercapai. Jadi tekniknya bervariasi lah, ganti-ganti. Boleh sesekali dilempar begitu aja. Maka 5 yang aktivis itu yang akan menjawab terus. Tapi pada kesempatan lain kalian harus, atau mungkin kalau 5 aktivis ini katakan 1-2 udah jawab, kalian jangan langsung, ya benar. Mungkin gitu kan? Meskipun jawabannya dia benar. Apalagi kalau jawabannya dia salah. Jangan salah gitu kan, enggak kan? Oke, jadi menurut Andi ini ya. Oke, kalau menurut kamu gimana? Ini hak prerogatif guru nih untuk menunjuk, untuk memeratakan. Jangan hanya aktivis-aktivis itu aja yang sering ngomong gitu kan. Jadi lempar ke 1-2. Menurut kamu gimana? Meskipun jawabannya itu benar atau salah, tetap dilempar. Nah, seperti gitu kan. Nah, itu adalah pembukaan. Atau mau bentuk game, kalau memang materinya cocok bisa untuk games. Boleh. Ya kan? Jadi itu adalah teknik teknik membukanya. Teknik membuka bahwa membuka pelajaran pada saat pertemuan selanjutnya, bukan pertemuan pertama. Jadi kalau pertemuan pertama membukanya itu dinamakan dengan apersepsi, kalau untuk masuk topik yang baru ya. Tapi kalau untuk melanjutkan topik tersebut, membukanya itu dengan review dengan berbagai variasi. Dengan tes diagnostik kah, benar salah, yang minta alasan, atau mungkin dengan games. Tapi itu adalah mereview. Dan kalau kemudian melanjutkannya itu ternyata ada konsep baru yang kemarin belum, mungkin boleh juga dengan apersepsi lagi untuk konsep yang baru ini. Ya. Oke, ada ini? Ada komentar?
Nah, di dalam modul ini saya udah masukin beberapa modul ya, nanti saya tambahin lagi, kalian bisa langsung buka untuk mempersiapkan ya. Jadi ini, jadi pembukaan itu bermakna. Kemudian kalau yang persepsi itu tadi kan tentunya bermakna karena memang kaitannya dengan apa yang mau akan kita pelajari kan. Nah, kemudian berurutan, berkesinambungan ini prinsip-prinsipnya ya. Nah, ingat ini ada menarik perhatian. Nah, menarik perhatian tentunya diharapkan itu tadi. Jangan dengan kalimat ngomong aja. Seperti saya ini sebenarnya nggak menarik perhatian nih, ngomong aja kan. Nah, kalau materi yang materi yang fisika ini, mungkin kalian harus mengumpulkan beberapa gambar atau animasi yang menarik. Nah, makanya mungkin ini kalian nih, karena ada 10 nih, minimal kita dapat 10 pembukaan yang menarik nih, persepsi yang menarik. 10 topik kan, 10 topik yang berbeda kan. Nah, kalian nanti buat yang sebaik mungkin. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa saling simpan nih. Supaya nanti pada waktu kalian mengajar, praktek mengajar semester depan, kalau memang menurut kalian ini sesuatu yang bagus, menarik, kalian bisa pakai. Ataupun kalau rubah-rubah, tinggal rubah-rubah sedikit kan. Nah, jadi lebih menyiapkan diri kalian nih untuk praktek mengajar nanti. Ya kan? Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, ini menampilkan gaya mengajar nih. Nah, tentunya kalian juga mungkin dulu ada guru SMA kalian yang kayaknya ngajarnya enak nih, saya mau tiru dia nih. Nah, gaya mengajar kalian bisa terbentuk di sini juga nih. Ya kan? Nah, tentunya sekarang ini dengan kemajuan ICT, maka kalian akan sangat terbantu. Kita akan sangat terbantu lah. Ya, apalagi nah, sebentar. Di masa pandemi ini yang kebanyakan dengan PJJ ya. Nah, mungkin kalian bisa dengan kuis-kuis nih, kuis-kuis yang minta siswanya untuk sejenak break, kemudian masuk dengan kuis untuk melihat bahwa apakah 35 orang yang hadir namanya di Zoom ini, kebanyakan mereka nggak pakai video cam-nya kan, nggak on cam kan. Nah, ada nggak orangnya? Pasti anak-anak BEM punya pengetahuan lebih banyak nih. Ada kuis apa, minta langsung jawab itu di situ segera gitu kan. Nah ini. Oke. Menggunakan alat bantu mengajar, yaitu ICT tadi ya. Kemudian variasi pola interaksi. Tadi sebenarnya udah disebutkan variasi kan ya. Nah, udah disebutkan. Oke. Nah, kemudian untuk membangkitkan motivasi. Nah, guru sebagai motivator untuk membangkitkan motivasi. Nah, jadi bagaimana supaya kesan bahwa fisika selalu hitung-hitungan menarik dengan cara apa? Faktual, problem based, langsung penerapan. Tadi kalau kita kasih contoh-contoh itu kan dengan rel kereta api langsung kelihatan kan, oh ini penggunaannya seperti gini. Ya, nah seperti gitu ya. Oke. Ini memberi acuan tadi, menyampaikan indikator pencapaian, ya kan? Jadi anak tahu seperti gitu. Oke, membuat kaitan. Nah, kemudian menutup pelajaran. Menutup pelajaran. Jadi diinformasikan. Baik, kita sekarang jadi guru harus time manajemennya juga benar tuh ya. Jadi ngelihat nih, wah waktu udah tinggal 10 menit lagi, oke udah waktunya ditutup misalkan.
Nah, pada waktu menutup, nah meninjau kembali materi yang diberikan dengan cara merangkum inti pelajaran, membuat ringkasan. Nah, apakah guru yang merangkum? Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pemuaian ya, pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Rumus-rumusnya misalnya seperti gini, langsung guru yang bilang, kemudian sampai ketemu minggu depan atau sampai ketemu hari Kamis. Ya itu juga rangkuman sih. Nah, tapi mungkin karena kita kan tujuannya siswa aktif gitu ya, student center. Jadi rangkumannya itu mungkin ada baiknya melibatkan siswa juga. Guru mungkin hanya menyebutkan bahwa oke, kita sudah belajar tentang pemuaian panjang, luas, sama volume. Nah, kemudian intinya di dalamnya lempar. Coba Badu, pemuaian panjang itu gimana? Apa rumusnya? Apa yang perlu diperhatikan? Nah, dilempar. Jadi ini juga memberikan kesempatan anak untuk bicara. Nah, kalau bisa diingat, yang tadi di awal mungkin sudah ngomong atau di tengah-tengah pelajaran sudah ditunjuk. Nah, yang di akhir ini anak yang belum. Atau mungkin kalau kalian pas ngelihat ke siswanya itu anaknya agak ngantuk-ngantuk, dia. Ya, jadi diusahakan sepanjang pelajaran itu dari awal sampai akhir penunjukan ke siswanya itu lebih merata. Ya kan? Jadi itu seperti itu. Atau ada ide lain nggak? Menutup pelajaran itu selain meninjau kembali ini? Di luar dari modul ini nih, di modul ini kan meninjau kembali, kemudian melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi, bisa sekaligus ini mendemonstrasikan keterampilan. Ada ide lain? Memberikan tindak lanjut ini ya, apa namanya, menginformasikan bahwa ada tugas yang hari pertemuan berikutnya, misalkan Kamis, harus kita bahas, sudah dikerjakan, misalkan seperti itu. Ada ide lain? Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran ya. Oke. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini jadi kalian tetap diminta untuk membuat rencana mengajar mikro. Nah, ya. Jadi kan tadi kalian kan sudah harus menetapkan tadi apa namanya, KD apa dari yang kelas 10 itu, ya. Ini. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya nih. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Pak, misalkan kan, Izin bertanya, Pak. ya udah Pak duluan. Ya. Kau, Oke. Pak, duluan aja, Pak. Ladies first. Ya, gimana Noval? Oh, ya udah saya duluan. Misalkan kan ini kan kita bikin kayak yang di share screen nih Pak, yang buat kegiatan 1 nanti. Ya. Yang buka kelas, tutup kelas gitu kan. Nah, misalkan yang udah Ya. kita bikin ternyata ada tambahan di luar yang udah kita bikin tuh nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya apa? Tambahan? Kan ini udah konsep nih Pak, kayak gini nih Pak. Nah, ternyata tiba-tiba pas lagi di kelas kita kepikiran hal yang lain gitu. Tuh boleh nggak tuh keluar dari konsep gitu Pak? Kebanyakan. Oh, boleh dong. Itu kan situasional. Ya boleh, tapi kalian udah punya perencanaan dulu.
Soalnya kalau Boleh, kayak tadi boleh. ditanya kan, udah ada yang kepikiran belum? Belum ada nih sekarang. Nah, tiba-tiba kan suka muncul ide-ide yang mendadak itu tuh, Pak. Iya, boleh, boleh. Hmm. Ya, jadi nanti kalau untuk kalian kan akan tampil sekitar uh, sekitar 15. Nanti kan di real pembelajaran kalian, katakan tadi 3 jam, 1 jam pelajaran di kelas itu kan berapa sih, 40 menit ya? 40 menit. Jadi kalian akan membuka itu sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit pembukaan itu. Ya. Kemudian nanti penutupannya mungkin sekitar maksimal 5 menit lah, katakan 5 menit. Nah, ini kalian akan nanti yang untuk latihan hari Senin. Nah, jadi kalian akan membuka mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian akan menutup. Jadi kalian tampil tuh kurang lebih 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Terus yang tampil setiap ini 5 ya. Jadi hari Senin besok 5. 5 dari nama yang pertama ini. Jadi hari Senin besok, jadi ini 5 ini ya, hari Senin besok. Ini. Jadi hari Senin besok ini ya, Deva, Amalia, Naufal, Debbie, sama Eva. Hari Senin besok. Nah, kemudian hari kita ketemu berikutnya Jumat kan. Hari Jumatnya ini Hani lanjutan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Kalau saya mungkin bertanyanya saat pelaksanaannya aja. Jadi gini, Pak, semisal kita lagi proses mengajar gitu ya, Pak. Terus kan biasanya kalau anak-anak SD itu pertanyaannya itu harus sampai mereka puas gitu. Jadi kalau mereka nggak puas tuh kadang nanya lagi, seperti itu. Jadi kalau misal suatu saat dia bertanya dan kitanya gitu nggak bisa menjawab tuh gimana ya, Pak? Nah, itu apa namanya, teknik menjawab, teknik menjelaskan. Nah, nanti ya, itu kan ada poinnya, ada keterampilan itu. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Jadi mungkin kalau secara singkatnya aja lah, adalah mungkin kalian bisa buying time dalam arti, oh jadi maksud kamu gini, karena kadang-kadang kita nggak mengerti pertanyaannya, salah nangkep, ya kan? Nah kita, jadi maksud kamu gini, benar. Nah mungkin ada baiknya sementara dilempar dulu ke, coba teman-teman nih pertanyaan si ini bisa nggak? Menurut kalian apa jawabnya? Mungkin kita dengar komentar 1-2. Kalau itu terkait dengan topik yang ini, kan kita juga sekalian memantau apakah yang lain bisa paham atau tidak konsepnya kan. Nah kita lempar dulu. Seperti gitu sih. Oke, tapi nanti lebih detailnya nanti. Oke. Baik, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tampil hari Senin nanti, jadi kita itu membuka untuk pertemuan pertama atau bebas ya, Pak? Pertemuan pertama aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, pertemuan pertama. Oke. Ada lagi?
Oke, sementara saya break dulu, coba kalian langsung putuskan topiknya apa nih? Ininya nih, KD-nya nih sebentar. Tadi kan yang apa yang sudah jelas ini topik 37 adalah winner kan? Ini kan udah jelas nih. 37 tadi. Winner. Nah, kemudian 31 tadi ada 3 yang sekelompok. Nah, kemudian yang lain novel, apa yang lain coba kalian silakan apa namanya? Maksudnya diputuskan sekarang gitu, diputuskan sekarang. Pak, saya mau nanya, Pak. Kalian punya kan ininya, kompetisi ini yang kelas 10? Kalau nggak ada saya kirim nih di chat nih. Berarti ini Saya yang kelas kirim deh. 10 dulu ya Pak ya? Iya, ya. Untuk latihan yang 8 keterampilan itu kita pakai kelas 10 semua. Oh berarti sampai akhir 8 Nanti keterampilan kelas 10. untuk ujiannya kita pakai yang kelas 11. Oke, ada yang mau nanya lagi tadi apa? Saya Pak mau nanya. Apa tuh? Itu jadi saya kan kemarin udah materi 3.7, berarti saya di tugas akhirnya nggak boleh 3.7 lagi kan ya Pak? Iya, nanti tugas akhirnya yang di kelas 11. Tapi kalau yang lain nih, teman-teman yang lain novel misalkan, kemarin tugas SPS-nya, PPS-nya kelas 11 ya? Lupa. Pokoknya idenya gini, untuk ujian nanti kita pakai KIKD kelas 11. Kalau ada yang KIKD-nya kelas 11 itu sudah jadi tugas pada waktu PPS, maka dia mendapat prioritas untuk ngambil topik itu. Sama seperti Wina kan sudah buat yang 37 tadi kan, maka Wina dapat prioritas untuk ngambil 37 sebagai topiknya Wina. Kalau memang semua belum, ya nanti pilih. Ini nih, saya kirimin ininya deh. Filenya ya, sebentar. Sebentar. Oh, kirim lewat chat. Saya kirim lewat WA grup aja ya.
Loh, kok nggak ketemu tadi filenya ada di mana? Saya kok lupa naruhnya. Sebentar. Itu ya, saya udah kirim di WA Group KIKD kelas 10. Saya kira kalau nggak ada komentar lagi, kita akhiri Zoom meeting-nya. Nanti kita komunikasi lewat WA Group. Harus diputuskan siapa ambil topik apa. Wina aja yang sudah jelas itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada komentar lagi? Konfirmasi ulang, Pak. Oke, kalau nggak ada, kenapa? Gimana? Itu Kenapa? si Wina kan kemarin udah PPS-nya dapat yang KIKD kelas 10 kan, berarti itu buat tugas akhir kan, Pak? Iya. Bukan. Karena di PPS-nya dia dapat kelas 10, maka untuk latihan keterampilan 8 keterampilan ini dia langsung pakai KIKD 37 itu. Untuk ujiannya semua pakai kelas 11. Semua nanti pakai kelas 11, nanti akan milih lagi yang kelas 11. Nah, tapi kalau KIKD yang kelas 11 ternyata misalkan Naufal waktu PPS kelas 11, maka itu aja yang dipakai untuk ujian. Paham. Berarti kalau yang Ya? udah kelas 11 tinggal ngebagusin dan ngelengkapin. Ya, benar. Ya, benar. Untuk ujian. Kalau untuk yang latihan ini berarti harus milih topik baru tuh di kelas 10. Oke, ada lagi? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, oke. Kalau nggak ada, kita stop Zoom-nya dulu. Kalian silakan diskusi, putuskan KIKD yang berapa yang akan kalian pakai untuk latihan kelas 10 ini ya. Untuk hari Senin, tadi ulangi lagi, yang akan menampilkan itu adalah 5 tadi, 5 nama tadi. Nah, kemudian kalian harus siapkan rencana pembelajaran mikronya ya, seperti yang ada di dalam modul. Ya. Oke. Saya leave meetingnya ya, leave Zoom-nya ya. Kalau kalian mau pakai untuk diskusi siapa memilih topik apa, ya silakan kalian lanjut, nanti dilaporkan di WA Group saja. Oke? Baik, Pak. Saya leave ya. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Bapaknya Pak. udah hilang dulu. Udah hilang.